pertemuan kedua untuk materi. Ya, setelah kemarin kita membahas mengenai apa namanya berita-berita, gitu ya, dan kalian sudah mulai paham apa saja sih yang akan dibahas di dalam ruang lingkup internasional ekonomi itu apa saja. Ini daftar isinya apa yang akan kita pelajari dari internasional ekonomi itu. Kemarin berita mengenai karena adanya perang, karena ada perang berdampak apa kepada kita? Harga minyak global naik terus, dampaknya ke kita. Harga BBM udah naik tuh. Cadangan BBM kita berapa lama? Jadi beberapa sebab itu sudah mulai balik. Ya. Seberapa sih ya, misalnya motor gitu, mobil pun juga seberapa paling misalnya kalau mobil 400-500 ribu, ya sudah terus ngoper lagi kita gitu kan, itu untuk mobile kita ya paling hanya berapa hari. Tapi kalau dilihat dari beberapa negara yang menyatakan cadangan dengan adanya perang ini gitu ya, berapa lama cadangan yang bisa mereka sediakan untuk negaranya? Itu berapa lama? 240-an. Hampir setahun. Kalian gini di belakang biar bisa kita perlukan. Dan ini saya menyayangkan saja ada statement bahwa 20 hari gitu kan, dengan ada statement itu membuat orang-orang mulai panik dan mulai panik ini bisa dimanfaatkan atau biasanya dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Beli pakai dirijen, ya kan, ditimbun, nanti dijual dengan harga lebih tinggi, jadi inflasi terpaksa gitu. Inflasi yang diciptakan oleh tadi penimbun tadi. Atau bisa jadi ini kan SPBU Pertamina itu ada yang milik Pertamina langsung, ada yang milik swasta. Ya mungkin ya, bukan mungkin sih, kebanyakan pengusaha di kita itu tidak berpikir keberlanjutan. Jadi mikirnya kalau saat ini bisa ditimbun dengan harga yang lebih mahal, itu bisa terjadi. Nah, kenapa enggak gitu kan? Ini makanya di international economic ini ada gains from trade. Jadi kita berbicara mengenai trade, mengenai perdagangan. Perdagangan satu wilayah ke wilayah lain, gitu ya. Dari Indonesia berdagang ke Malaysia, dari Malaysia berdagang ke Indonesia, ada lagi Indonesia kerjasama dengan negara kawasan, ya itu namanya regional, jadi kerjasama regional. Ada lagi Indonesia kawasan yang lebih besar lagi, seperti apa? Ya, AFTA, EFTA, ada lagi apa yang sama Cina tuh? Bukan, kalau BRICS ini sama Cina. Apa ya, ada depannya C tapi AFTA juga gitu, kayak AFTA juga gitu. Ada lagi yang kalau yang gabungan sama minyak, ya OPEC. Nah, ada lagi negara yang kawasan kita bergabung dengan kawasan Timur Tengah, kawasan masuk dalam
gains, karena setiap negara itu mau ada keuntungan. Nah, nanti kita kaji lebih lanjut di dalam FTA Indonesia Amerika. Ya, teman-teman mungkin sudah baca ya, sudah mendengarkan kajian-kajian dari para kebijakan, analis ekonom, para ekonom, bahwa FTA itu sangat merugikan Indonesia. Bahkan minta di renegosiasi lagi untuk yang FTA itu. Lalu yang kedua adalah oke. Nah, habis itu ada lagi yang kedua, ketika berbicara mengenai international economics, kita berbicara pattern of trade-nya. Apa itu maksudnya? Polanya seperti apa sih? Apakah kita hanya berdagang ke satu negara? Oh, misalnya kita berdagang ke Malaysia, kita buka perdagangan ke tempat lain kah? Apakah barang-barang kita yang dari kita jual ke Malaysia itu hanya akan digunakan oleh masyarakat Indonesia? Belum tentu. Ya, ada value added di situ. Seperti misalnya kita jual batu bara Indonesia ke berbagai negara. Dari batu bara itu atau dari nikel atau biji besi Indonesia dijual ke luar. Dari luar ternyata diproduksi lagi menjadi baterai, menjadi mobil, menjadi mesin-mesin atau apalah ya. Habis itu balik lagi ke Indonesia menjadi barang jadi. Nah, di Indonesia diproduksi lagi, ditambah lagi, dijual lagi keluar, diekspor lagi keluar. Nah, itu nanti akan terlihat pattern of trade-nya. Lalu yang ketiga adalah proteksi. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas sedikit mengenai proteksi. Apa maksud dari proteksi ini? Apa maksudnya? Kok ada ketika berbicara international trade ada berbicara proteksi? Melindungi produk dalam negeri. Tahu nggak kenapa? Sudah baca belum? Beras di Jepang itu lebih mahal, dan ketika dia juga tidak selalu terbuka untuk ekspor impor atau gampang masuk ke sana, gampang masuk produk beras ke Jepang, karena Jepang itu memproteksi. Dia menganggap beras itu bukan komoditi kebutuhan pokok, bukan, tapi beras itu masuk ke dalam culture-nya mereka, budayanya mereka. Nah, itu diprotek, karena memprotek berasnya Jepang itu berbeda. Ya kan, sudah pernah merasakan bedanya beras kita sama beras Jepang? Ya kayak lengket-lengket gitu ya. Ya. Nah, itu berbeda. Jadi dia sudah memproteksi bahwa beras Jepang itu akan diproduksi di Jepang. Tidak bisa sembarangan kita produksi di negara lain. Ini ada balance of payment. Apa maksudnya? Neraca pembayaran. Apa sih yang dibahas di neraca pembayaran? Bagaimana keadaan neraca pembayaran kita saat ini? Apakah surplus? Apakah defisit? Yang sering terdengar tuh di berita, defisit apa surplus? Sebelum kita membicarakan mengenai neraca pembayaran, pasti apa? Surplus apa defisit? Neraca perdagangan Indonesia. Surplus triwulan keberapa?
Ya, dia bermain kuartal. Coba yang year-nya. Kuartal YOY-nya, year of year-nya. tiga kita Ayo. jelasin sama anaknya bro. Ya, dia baru kalau misalnya yang sekarang baru dia main monthly yang bulanan. Baru Januari, Februari. Tapi kalau all in di 2009 di akhir tahun September doang. Yang ditulis itu doang. Ya. Kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, lihat di apa namanya, di BI atau di BPS atau di jadi gini, apa sih yang dikatakan kenapa ada surplus, ada defisit? Kenapa ada kata-kata surplus, ada defisit? Surplus itu berarti apa? Dia untung. Kalau untung dagang, lebih besar jual atau lebih besar beli? Lebih besar jual. Kalau neraca perdagangan kita berbicara neraca perdagangan secara keseluruhan, kita lebih besar jual atau beli? Indonesia lebih besar jual atau beli? Kok ragu? Produk yang ada di Indonesia lebih banyak yang kita jual ke luar negeri atau yang kita konsumsi adalah produk kita sendiri atau produk dari luar negeri? Ayo, produk apa? Kalau yang tadi, yang saat ini saya nggak membicarakan surplus atau defisit, tapi maksudnya logikanya dulu dibuka. Produk yang ada di Indonesia atau yang kalian gunakan saat ini itu lebih banyak produk yang dihasilkan dari dalam negeri sendiri atau dari luar negeri? Luar negeri. Dari mana? Luar negeri. Luar negeri. Iya. Nah, berarti lebih banyak beli atau jual? Beli. Kalau lebih banyak beli kita untung atau rugi? Rugi. Kalau rugi apa? Defisit. Nah, kenapa didapat dari mana itu? Dilihat dari ekspor dan impor. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak kita ekspor secara keseluruhan ya. Kita tidak berbicara satu sektor industri, tapi berbicara keseluruhan. Lebih banyak ekspor atau impor? Lebih banyak impor. Selalu defisit, gitu. Defisit neraca pembayaran. Tapi kalau triwulan, mainnya triwulan dan dilihat lagi spesifik, itu di sektor apa? Ya, lihat lagi. Karena gini, permainan persentase itu ya, permainan statistik itu akan sangat mudah. Jadi mau lihat surplus atau defisit atau surplusnya dari mana? Coba. Ada. Surplus. Coba. Ini udah neraca pembayaran nih. Oke, neraca pembayaran, neraca perdagangan. Ini di mana? Ini. Perdagangan dia. Kita di bulan lagi ini. Kalau yang tadi September kan agak tinggi ya. Ada keterangannya nggak? Dia di sektor apa? Ini dari Migas dan non migas. baru di atas dijabarin gitu. Januari. Di sektor apa? Paling tinggi tadi. Yang di mana? Migas. Ini total nggak sih? Ini total coba. Ini total. Surplusnya di sektor apa nih? Jangan-jangan kita lebih besar ekspor bahan Dan migas. tambang. Ya kan, bukan bahan manufaktur, bahan yang lainnya. Enggak anjir. Eh, Tambang tuh migas nggak sih? tapi Yang di
yang tahunan biasanya ada di Outlook yang setiap akhir tahun. Saya punya yang tahun 2025 ada beberapa Outlook, itu biasanya lebih lengkap di sektornya mana. Nah, untuk mengetahuinya tadi berarti kan apa? Lihat ekspornya, lihat impornya, lihat sektornya apa, lihat kalau misalnya saat ini kita lihat ya, kemungkinan untuk surplus itu kecil. Karena apa? Karena lebih banyak kita melakukan impor. Nah, tergantung tapi sektornya, apalagi ketika rupiah melemah. Kenapa? Berarti kan barang-barang yang tadinya kita impor harus bayar pakai dolar lebih mahal. Seharusnya tadi misalnya satu produk itu kalau $1 itu hanya 16.500, contohnya sekarang 17. Hampir. Berarti dia tabungan dolar kaya? Iya. $10. Gua ngerti bahasanya anjir. Nanti kan ekspor kita ke sana, kirim ke negara lain. Ini nilainya minus buat migasnya. Buat migasnya masih oke lah, masih ini. Nah, impor itu kan berarti dari sana pakai dolar. Lebih banyak kan mana ya? Banyak. Iya anjir segini 18 ya. Secara keseluruhan. Pak Habibie ini yang bisa. Mana berapa? Makanya kemarin masih 16.900-an tuh. Kemarin tuh bilangnya tuh 16.800, sekarang 900. Gila. Nah, selanjutnya dari balance of payment ini kan berpengaruh tadi ketika kita berbicara mengenai ekspor impor akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran kita, neraca perdagangan kita, gitu kan. Mana yang lebih besar, mana ekspor kita lebih besar atau impor kita yang lebih besar, ternyata berpengaruh ketika ini ada yang kelima, exchange rate. Jadi tingkat suku bunganya, ya, ini akan berpengaruh terhadap rupiah, akan berpengaruh terhadap dolar, akan berpengaruh terhadap perdagangan, gitu ya. Nah, exchange rate ini terutama kalian sering dengar nggak kalau misalnya Amerika, the Fed-nya Amerika mengeluarkan tingkat suku bunga. Kok heboh banget sih? Sekian persen, 5%. Oh, ternyata menurunkan jadi 4%, menaikkan jadi 6%. Dan itu dipantau oleh seluruh pimpinan dunia. Kenapa seperti itu? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Iya, pertama kita masih pakai dolar. Kalau tadi tingkat suku bunga, nggak tahu sekarang The Fed berapa? Tingkat suku bunga dari The Fed berapa? Berapa? 375. Berarti dia agak turun, menurunkan. Jadi gini, menaikkan atau menurunkan ini akan berdampak kepada perdagangan dan berdampak kepada investasi. Kenapa seperti itu? Ketika The Fed mengeluarkan tingkat suku bunga yang tinggi, sekarang kan 3,75 ya. Kalau misalnya dia jadi 5%, ini kenapa negara-negara, terutama kita ya di Indonesia, takut? Kenapa takut? Iya, orang akan berpikir, ngapain kalau pertumbuhan di ekonomi di Indonesia tidak bagus gitu ya, di negara-negara lainnya tidak bagus dan lebih menguntungkan. Jadi gini, tingkat suku bunga itu akan merepresentasikan keuntungan yang akan mereka dapatkan nanti. Atau ibaratnya gini, BI ngasih tingkat suku bunga 6%. Kalian kalau punya uang, kalau kalian buka usaha, pertumbuhan ekonomi kita cuma 3%. Berarti ada pertumbuhan keuntungan untuk berdagang kita. Biasanya pengusaha itu patokannya pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Paling tidak dia berharap tingkat pengembalian uangnya itu, keuntungan uang itu sebesar 6%. Kalau seandainya dia berdagang tadi, dia buka toko, nggak nyampe 6% nih dari misalnya 1 miliar. Berarti keuntungan dia setiap bulan diharapkan adalah 6% dari 1 miliar berapa? 60 juta kan? 60 juta ya. 60 juta. Kalau di bawah itu dia akan berpikir
mendingan taruh di deposito, di bank aman, nggak punya nggak punya resiko, ya kan? Ini uang akan keluar. Makanya ketika perekonomian sedang tidak baik, biasanya Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga. Biar apa? Iya, biar pengusaha itu, biar investor itu narik uangnya, buka usaha, biar ada pergerakan ekonomi. Tapi kalau uang beredar banyak, nah ini kaitannya sama ekonomi makro, ya kan? ISLM. Yang ketika uang beredar banyak, maka akan meningkatkan tingkat suku bunga, dia narik nyimpen di bank. Nah, begitupun tadi ketika Amerika, The Fed mengeluarkan tingkat suku bunganya, ini akan berpengaruh. Investor akan kembali lagi ke Amerika. Nah, tapi ini berbeda ya ketika itu kita berbicara Cina. Cina, dia menerapkan tingkat suku bunga rendah, tapi coba cek lagi. Jepang juga seperti itu. Lalu kenapa sih Jepang, negara-negara, coba tingkat suku bunga di Jepang berapa? 0,75. Kalau Cina berapa? Cina. Kenapa kok Jepang kok nggak tinggi? Kenapa? Padahal negara ini negara maju loh. Ketika orang investasi di sana kan bukannya sudah bagus teknologinya. 3%. 3,5. Oke, Jepang tadi kenapa sampai 0,75? Karena dia negara ekspor kan dia mata uangnya murah. Iya, karena apa? Tadi dia sudah stagnan di dalam negerinya tuh sudah stagnan. Jadi daripada uang ini orang investor investor dari negaranya itu menyimpan di banknya dan orang banknya bingung mau diapain uangnya gitu kan, akhirnya apa, ketika rendah itu orang mikir mendingan saya investasi ke luar negeri, cari lah di luar negeri gitu kan. Makanya investor-investor dari negara-negara negara maju itu nyari negara berkembang. Indonesia lah salah satunya gitu kan, sudah negara berkembang, penduduknya banyak dan tingkat konsumsinya tinggi, ya kan? Nah, itu menjadi pangsa pasar yang sangat besar gitu. Makanya kita jangan ini juga ya, jangan berbangga juga ketika banyak investor masuk ke Indonesia. Ketika investor masuk ke Indonesia, apakah kita itu diuntungkan atau malah dirugikan? Nah, tapi harus dilihat terlebih dahulu. Apakah masuk ke Indonesia itu membuka lapangan pekerjaan? Ya, dia kalau dia padat karya. Tapi kalau padat modal, dia cuma buka kantor IT yang 1-2 orang, apalagi di sektor keuangan kan nggak ada fisiknya kan? Ya udah cuma butuh berapa orang. Nah, habis itu cek kembali, apakah kita menjadi hanya pangsa pasar atau untuk produksi? Kalau untuk produksi seperti misalnya Nike, Adidas gitu kan, produksi di sini di Solo di daerah KBN gitu ya, ada pabriknya, produksi di sini habis itu jual lagi keluar, ya kan? Nah, kita menjadi produksinya, berarti kan ada tenaga kerja yang masuk ke situ. Nah, itu menguntungkan. Tapi ternyata masuk ke Indonesia harganya lebih mahal lagi. Dan itu di Singapura hanya menjadi tempat standarisasinya. Nah, ini yang terjadi di kita. Lalu ini International Policy Coordination, jadi akan menjadi kebijakan, kita akan melihat nanti kebijakan-kebijakan dari koordinasi dari internasional ekonomi. Lalu international capital market, ini pasar saham, pasar modal gitu ya, seperti yang terjadi di IISG. Kenapa IISG jadi pantauan? Kenapa menteri kita katanya mau soal jalan-jalan mau keluar negeri, baca kan beritanya? Karena ternyata IISG kita nggak berkembang maju juga.
Jadi perlu ada benchmarking atau apa ya namanya, meningkatkan pengembalian kepercayaan masyarakat luar negeri gitu ya. Jadi dengan ada berkunjung keluar gitu. Nah, ini kan berpengaruh international capital market. Karena apa? Di pasar saham itu bukan hanya orang Indonesia. Ya kan siapapun bebas beli. Kita pun bebas mau beli saham keluar sana. Tapi ketika investor ini narik uangnya, IHSG-nya turun, nah ini akan berpengaruh. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Ini penjelasannya kita sampaikan seperti tadi ya. Ini international economics itu kajiannya dan konsentrasi dari beberapa wilayah, interaksi antar wilayah, interaksi beberapa wilayah. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Meskipun Iran diembargo, meskipun Iran karena nuklirnya di apa ya bahasanya, embargo, kasarnya dikucilkan gitu ya, tidak boleh melakukan perdagangan Amerika apalagi gitu ya, tidak melakukan perdagangan, tapi tetap saja melakukan perdagangan ke luar negeri dengan misalkan negara lain. Oke. gambar contoh aja gitu kan, contoh aja bahwa nih Middle East ke Asia masuk dia jual ke Eropa, masuk dari Eropa ke Asia, masuk lagi iya dari Afrika masuk ke Asia tapi jual lagi ke Afrika gitu kan, dan ini berbagai macam produk. Kenapa? Ada asalnya, ada ini kan berbagai. Iya, bisa ya, bahkan kalau misalnya melihat polanya gitu atau nanti teman-teman cek, kita itu ekspor kemana saja dan kita itu impor kemana saja. Kita, produk-produk kita diekspor kemana saja dan impor kemana saja, itu kelihatan. Berapa besarnya kelihatan gitu kan. Jadi yang mana bilateral, yang mana multilateral itu akan kelihatan. Perbedaannya apa sih? Tetap aja kan jualannya itu kan ke negara. Meskipun ada kalau bilateral ketahuan dari satu negara ke negara lain.
regional kawasan, atau ada multilateral lebih besar lagi. Terus dia jualnya gimana kalau yang regional atau multilateralnya? Apakah kita langsung nyebar ke banyak negara? Apa bedanya sama bilateral? Bilateral cuma dua negara yang Iya, kalau misalnya tadi regional kan kawasan banyak dia. Cara jualnya seperti apa? Apakah langsung kalau jualan langsung banyak ke semua negara harus kirim juga, kita jualan juga? Enggak. Terus apa bedanya? Ya, jadi bedanya bilateral itu perjanjian dagangnya itu dengan satu negara saja. Tapi kalau regional, misalnya gini, kita berempat melakukan kerjasama. Yuk, kalau kita berempat mau jualan nih, saling jualan, itu tarifnya 5% aja ya. Kita aja nih, kalau jualan keluar sana, boleh, mau 10, mau 15 boleh. Nah, atau saya jualan ini ke kalian dengan 0%, tapi kalian jual ke saya juga 0%. Itu regional. Multilateral, saya mau berlibat dah. Ya, yang multinya itu lebih lagi. Makanya ada ASEAN Plus One, ada yang ANZ yang dengan New Zealand, Australia dengan New Zealand gitu kan. Nah, ada lagi yang kawasan yang sama Cina itu, ya udah jadi lupa ya. Apa namanya? ANZ kah apa? Nah, itu kawasan lagi bermainnya. Jadi kalau kawasan tadi, ya kita sekawasan itu, perjanjiannya ada di situ gitu. Yang regional kawasan yang tadi yang kayaknya 4 negara. Cemuru dong. Kan bisa lagi. Sultan. Kan tanya tikan. Dengan Eropa, dengan ada lagi apa namanya? Australia. SMK lu. IPA gue mah. Apa namanya? China ya, China, Australia. Oke, China. Ada lagi apa lagi? Banyak. Yang kemarin yang dengan Eropa, dengan ada lagi dengan Afrika dan lain-lainnya. Ya sama Indonesia. Itu ada lagi ISA, HLBC, South Africa, Business Council, terus macam-macam deh. BC. Apa? ICEPA ya? ICEPA. Terusnya Iya. ya, banyak banget. Jadi gini, Kementerian Perdagangan itu melakukan negosiasi dagang dengan beberapa negara. Dengan ya ada kesempatan, makanya itulah fungsinya kedubes kita. Ada dubes, ada konjen, ada lagi Menlu itu untuk diplomatik. Nanti ngomongin Menlu sekarang. Tadi sebelum diplomatik apa? Seharusnya itu masuk. Jadi gini, kita ada dubes, ada konjen. Jadi dubes itu di misalnya Amerika ada dubesnya. Habis itu di setiap negaranya, di setiap negara bagiannya itu ada konjen. Ada konjen konsulat jenderal. Konsulat jenderal.
Konsulat Jenderal. Habis konjen ada lagi, itu kan dari Kemenlu ya. Kalau dubes konjen dari Kemenlu. Ada lagi kalau yang dari Kementerian Perdagangan itu namanya ada atase. Perdagangan. Atase. Setiap negara bagian itu kan ada Atase konjen. perdagangan. Pokoknya Ada beda. lagi ITPC perdagangan. Baru dengar? Ya. Jadi gini. Dubes tadi fungsinya tahu nggak dubes? Untuk melakukan diplomatik. Kayak sekarang ya kejadian misalnya di Iran, dubesnya itu wajib melindungi WNI di sana. Dubes kita wajib melindungi WNI di sana. Berarti kalau ada apa-apa, dubes lah yang bertanggung jawab. Nah, jadi dubes itu kepanjangan tangannya presiden dan kepanjangan tangan menteri luar negeri di sana di setiap negara. Kalau negaranya itu kawasannya besar, berarti dia ada perwakilan lagi setiap daerahnya. Ada konjen. Makanya gini, kalau dubes-dubes di Indonesia itu dubes dari luar, itu letaknya ada di Jakarta, itu dubesnya. Nah, seperti ada di Surabaya, ada di Medan, biasanya mereka ada konjennya, ada perwakilan. Karena kan kejauhan nih. Kalau kita sebagai masyarakat yang misalnya tinggal di Surabaya, masa harus bolak-balik mengurus visa, mengurus paspor, mengurus apa segala macam ya, kan nggak perlu jauh. Nah, itu untuk diplomatik, untuk administrasi. Yang tadi atase ini fungsinya adalah untuk melakukan perdagangan. Jadi itu kayak marketingnya Indonesia loh, marketingnya pemerintah kita. Jadi dia harus melakukan perdagangan, dia menawarkan produk-produk kita apa saja, dan apa yang bisa dijual di Indonesia. Nah itu atase. ITPC itu adalah lebih yang tadi kan konjen sama dubes sama konjen. Nah kalau ini tadi atase sama ITPC. Jadi untuk wilayah yang iya gitu. Nah fungsinya tadi kalau misalnya kalian punya produk nih, kita punya produk, kalian punya produk handicraft misalnya mau dipasarkan ke luar negeri, kalian bisa menghubungi atase, minta tolong dong cariin di sana ada nggak buyer, ada nggak kita di mana sih tempatnya, harusnya seperti seharusnya fungsinya mereka seperti itu ya. Dan atau bisa juga ternyata tidak ada atase perdagangannya, tidak ada ITPC-nya gitu ya, bisa minta bantu dengan dubesnya. Nah, selain tadi atase perdagangan, ITPC perdagangan, ada juga kita ada atase pendidikan. Atase pendidikan di Canberra itu dosen UNJ, dosen Pak. Ya. Jadi kalau atase itu atase pendidikan, dosen-dosen yang PNS itu bisa bisa ikut bidding ya, ikut seleksinya. Lalu ada lagi atase pertanian. Jadi atase itu perwakilan kan, atase pertanian, atase pertahanan ada juga. Jadi kita menempatkan perwakilan kita di beberapa negara. Kalau atase pertanian, atase pertahanan itu tidak di semua negara. Kalau atase perdagangan ya, kecuali tidak ada atase perdagangan di Taiwan. Kenapa? Indonesia nggak ada atase perdagangan di Taiwan, tidak ada dubes di Taiwan. Kenapa? Karena kan kita tidak mengakui Taiwan. Taiwan itu kan Cina, dari Tiongkok kan, masih ya. Kalau kita mengakui, kita naruh dubes, naruh atase, berarti kan kita mengakui dia kedaulatan dia sebagai satu negara. Nah ini enggak. Jadi ada hanya perwakilan dagang saja di sana. Ya. Perwakilan doang dari wilayah untuk wilayah pendidikan. Kapan-kapan saya coba. Bisa tuh. Nanti saya akan coba untuk atase misalnya kita pengen tahu, kalian kan pengen tahu nih sebenarnya kerja mereka seperti apa sih gitu kan. Atase pertanian ada, kalau misalnya nanti saya telepon kalau misalnya beliau ada waktu
gitu ya, baru pulang ke Indonesia. Kalau atasi perdagangan juga nanti coba beberapa gitu. Biar pengen tahu. Atau nanti coba nanti kapan ya? Nanti saya undang ini deh, undang apa namanya? Yang dari kementerian untuk diskusi, untuk buka diskusi ya. Nanti saya coba hubungin salah satu direkturnya. Iya, niatnya bukan pengen tahu sebenarnya. Niatnya udah curiga. Iya. Nah, jadi nanti ya saya coba ini ya. Saya coba kalau waktu tahun berapa ya pernah bawa satu kelas atau dua kelas kita ke Kementerian Perdagangan. Nanti coba nanti saya telepon ini ya. Tak temanku coba telepon. Ya. Jadi cukup menarik kalau teman-teman yang mungkin ada yang tertarik untuk magang di PKL di Kemendak gitu kan, atau misalnya untuk nanti siapa tahu kerjanya di Kemendak, jadi tahu apa namanya tipenya seperti apa gitu, kerjanya seperti apa gitu. Iya, suami ibu dulu di Kemendak, tapi sekarang jadi dosen di sini. Ada dosen di sini. Kalian belum ketemu kan? Belum. Nanti semester nanti lah, nanti akan ketemu kok. Dosen EPB dulu. Dosen ekop. Dosen PE, dosen ekop, dosen PE. Iya, kalau mau diskusi lebih lanjut karena beliau dulunya di Kemendak gitu, berapa tahun lalu pindah ke sini dan sempat dan jadi negosiator di perdagangan juga gitu. Jadi untuk negosiasi ke Korea, ke beberapa negara juga melakukan itu. Jadi tahu. Seharusnya kalian kalau misalnya karena masih kuliah, lagi kuliah juga, jadi nggak dapat kalian sekarang ini. Oke. Ini nanti saya kirim aja. Ya. Nanti saya kirim. Ini sebenarnya ada di buku. Buku yang mana ya? Di antara berapa itu? Ini dari Roman. Jam 40 doang. Nggak sampai jam 1. Tapi kok tolong jam 1. Ya. Mau di rumah Rara atau di rumah lu aja deket. Semester depan apa nih? Semester 5 open house. Ini tugas kalian. Ya. Tugas kalian. Ini cari Indonesia Data import dan ekspor ini. apa namanya ekspor Data negara mana ya? satu komoditi saja. Kalian misal fokus nih mau sawit. Sawit juga. Sawit ini ekspornya mana aja kita? Dan berapa besar? Atau ada tertarik nih? Oke, kayaknya Indonesia tuh apa namanya? Apa yang impor? Elektronik. Impornya dari mana aja? Kalau yang mau impor, kalau mau ekspor ya silakan. Ini salah satu. Tapi kalau yang tertarik coba lihat keduanya boleh. Misalnya tadi kan kalau sawit ya kita kan banyak ekspor kan. Ada impor, tapi kalau misalnya ada produk yang ternyata ada ekspor, ada impor, misalnya kita itu menjadi salah satu pengekspor alas kaki besar gitu kan, terbesar juga alas kaki, sepatu, sandal gitu. Nah, tapi apakah kita melakukan impor juga enggak? Iya. Ya, coba dicek nanti impor juga atau enggak. Apa ya? Dan produk-produk di Indonesia
sedikit cerita. Baca berita yang Bata. Bata. Berita yang nggak tahu. Belum. Pabrik Bata tutup. Iya. Ya, tahun lalu ya? Tahun lalu pas 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu nggak sih? Pabrik Bata tutup, mem-PHK berapa ribu? Produknya sih masih ada. Banyak. Dan sempat itu heboh kan? Kalian tahu Bata tuh dari mana sih? Produk dari mana sih? Produk Indonesia apa produk luar? Hah? Indonesia. Iya. Indonesia. Indonesia. Ya, taunya Bata. Pokoknya Mancan kalau zaman kalian sekolah kan udah banyak pilihan ya. Kalau zaman ibu kan sekolah ada cuma Bata, ada apa zaman dulu tuh North Star dan lain-lain. Cuma ada beberapa merek saja ya. Jualan di situ. Nah, berapa? Masa sih? Di berita buat keluar KPH. Kayaknya waktu itu banyak sih. Bata itu bukan Indonesia. Bata itu dari Republik Ceko. Tapi emang Ya. Tapi tutup, tapi dia jadi tutup ya. Ternyata saya melakukan eksperimen. Berita itu keluar kan? Oke, kalau biasanya ketika ada pabrik yang mau tutup, apa yang akan terjadi dengan barangnya? dijual murah. Jual murah, sell ya, pasti sell besar-besaran karena dia mau habisin produknya. Oke, saya tunggu setelah penutupan seminggu ke store-nya Bata. Jalanlah ke store Bata di Arion ya, ada di Arion ada. Di Arion situ. Ke situ saya tanya, kok nggak ada ya tulisan diskon? Gitu kan, kok nggak ada diskon produknya Bata gitu. Mbak, kok nggak ada diskon? Belum ada Bu, belum ada dari pabriknya, dari ininya manajemen belum ada mengatakan diskon. Saya pikir gini, oke, karena produk Bata ini adalah produk yang dulunya waktu ketika saya sekolah itu banyak menggunakan. Saya pikir oke, untuk terakhir kali ini beli Bata, belilah sepatu Bata, ya kan? Sudah beli, balik lagi nih bulan depannya balik lagi, lihat lagi. Penasaran kan aja. Penasaran. Kok nggak tutup ya? Ngarep lu. Saya tanya lah ke ininya, ke mbaknya gitu kan. Mbak, ini kan kemarin kan penutupan pabrik. Memang nggak ada PHK untuk store-nya atau penutupan store? Enggak sih Bu, nggak ada apa-apa gitu kan. Oh, memang nggak akan ditutup nih store? Sejauh ini sih nggak ada Bu gitu kan. Oke, gitu kan, nggak ada penutupan. Datang lagi bulan selanjutnya, gitu ya. Lihat lagi ke sana. Ternyata tadinya made in Indonesia, sekarang berubah made in China. Store-nya coba dicek sekarang, masih ada nggak? Coba yang mau main silahkan ya ke Arion, kabarin. Masih ada atau enggak? Nah, kenapa seperti itu? Ternyata barangnya masih ada, tapi made in-nya yang berubah. Berarti kan ketika dia tutup di Indonesia, dia bukan tutup karena bangkrut, bukan nggak ada buyer, bukan nggak ada konsumennya. Tapi apa? Dia produksi di Cina. Kok produksi di Cina kan jauh? Kan udah ada pabriknya di Indonesia. Kenapa harus ditutup di Indonesia? Biaya produksi lebih murah, tenaga kerja lebih murah. Saya tidak menyalahkan ketika karyawan menuntut kenaikan karena itu memang sudah haknya ya, dan memang perlu ada kenaikan gitu. Tapi ketika ada fluktuatif seperti itu gitu kan, setiap tanggal 1 Mei menuntut kenaikan, kalau dari segi kita si pekerja dia pengen naik, tapi kalau kita dari segi si produsen, kalau menuntut naik apa yang akan terjadi? Produksi kita kan harganya kan naik juga. Kalau cuma satu sisi yang naik, kalau cuma lebarnya saja, L-nya saja,
Tapi kalau harga produksinya juga naik, bahan-bahan naik, nah harga produksi lebih mahal lagi. Sedangkan banyak barang-barang yang datang ke Indonesia dari impor dengan harga yang Murah. belum lagi terjadi gonjang-ganjing politik kita, ya kan? Belum lagi banyak apa? Apa namanya? Apa kalau misalnya ini pungli-pungli? Ya saya kan nggak ngomong normal. Ya kan? Mau lebaran ini biasanya ada tuh pungli-pungli gitu kan, itu kan di luar dari, kalau perusahaan itu kan sudah tersistem ya, keuangannya keluar buat ini keluar ini, tapi ketika itu terjadi berarti kan menaikkan harga produksi. Untuk itu berarti apa? Ternyata lebih murah ke produk Cina. Dia nggak perlu ada pabrik, dia nggak perlu sibuk dengan urusan outsourcing atau bukan, mau PHK, mau itu ngasih tunjangan, mau apa segala macam. Dia hanya pesan saja, ini desainnya, ini mereknya, masuklah. Makanya ada, kalau kalian buka, ada pasar di Cina, itu pasar apa? Saya nggak tahu. Ya. Jadi kayak Apapun merek bikin bisa. apa aja gitu ya. Ya. Dan produk apapun bisa. Oh, kita tinggal Ya, pilih. apapun bisa kan? Iya. Dan di China itu industri rumahannya itu sudah seperti ini pabriknya kita. Dan kenapa harganya lebih murah lagi? Kenapa harganya lebih murah lagi datang ke kita? Sudah harga di sana dijaga gitu ya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan untuk produksinya di murah, plus beberapa produknya itu disubsidi. Jadi kita mau menurunkan seharga semurah-murahnya kita, kalau udah produk Cina masuk. Oke, sekarang mobil udah mulai, bayangin Ioniq berapa, harga berapa keluarnya. Ternyata kalau itu yang pertama ya, kita ngomong listrik pertama Ioniq, ya, ya pokoknya harganya, pokoknya keluar BYD, selain Wuling, apalah segala macam, ya kan? Ya. Nah, sekarang banyak sekali, meskipun harga jualnya akan turun, ya kan? Nah seperti itu. Kok bisa harga jualnya? Jadi tadi makanya teman-teman aware kalau misalnya ngelihat, oh ternyata produk ini ada berita tutup, Sritek begitu pun. Bukan Sritek, satu lagi yang ternyata tutup di Indonesia, dia mengalihkan ke Vietnam. Produk perusahaan mana ya? Dia tutup, dia ternyata ada cabang lagi di Vietnam, jadi mengalihkan. Berarti koleksi itu bukan karena bangkrutnya, itu bukan karena memang keadaan tidak ada gitu kan? Nah, kebayang seperti itu. Apalagi? Berita apa lagi yang ada? Tupperware? Tupperware tapi emang udah ini ya, ya, karena dari pusatnya sana ya. Dan di sini juga impor dia, impor. Apalagi barang-barang apa lagi? Sepatu sudah mulai juga banyak yang come dari Indonesia, meskipun bukan merek Indonesia gitu ya. Cari ke Vietnam, dulu Thailand tapi sekarang Vietnam. Jadi Vietnam itu membuka diri lebih murah. Dia tenaga kerja lebih murah, tenaga kerja. Dari Cina itu dia jual atau kita yang beli deh? Iya, pindahan. Seperti itu. Tadinya iPhone coba pangsa pasarnya banyak sekali di Indonesia. Tapi kenapa dia nggak mau investasi di Indonesia? Ya kan sempat waktu itu ada gara-gara nggak bisa masuk ke Indonesia karena ada PKDN. Jadi PKDN itu mengharuskan, jadi ada aturan untuk proteksi produk dalam negeri. Produk yang masuk ke dalam negeri itu harus ada satu instrumen yang dirakit di Indonesia.
pesanan dari dalam gitu kan, dari dalam negeri itu harus seperti itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan yang ditemukan beberapa diskusi dengan teman-teman pengusaha, kembali lagi ngakangin mesinnya ada nih, tapi di sana emang dijual terpisah, tapi tinggal pasang aja, nggak ditambah apa-apa meskipun ada mesinnya untuk ngakalin TKDN-nya kan. Ya kan, karena kan nggak boleh kan jual langsung blok gitu kan, dijual terpisah tapi tinggal pasang aja, berarti kan nggak menambah apa-apa, dia cuman masang aja gitu, nggak nambah spare part apa-apa. Nah ini yang menjadi permasalahan di kita. Baik, ada yang ditanyakan? Nah untuk itulah gitu ya, ketika teman-teman paham ya apa yang terjadi di kita gitu kan, kita akan lebih aware. Berarti gini, ketika ada produk yang tutup kayak tadi, nggak usah FOMO langsung beli diskon apa segala macam, nggak usah, biasa aja gitu. Nah, ya seperti anak ibu bilang ini mah lagi open PO karena limited edition, dia nggak akan mengeluarkan stok lagi gitu kan. Ada satu produk lah nggak akan mengeluarkan stok lagi, nggak mungkin gitu kan. Iya, karena anak-anak biasanya gitu kalau udah ngeliat IG gitu, nggak mungkin ini segala macam. Ya udah saya cobain aja, tau-taunya apa, bulan depannya mama dia keluar lagi mama, tapi cuma 5 item aja, 5 ini yang keluarin. Ya udah, nggak akan, namanya kita sebagai produsen itu kan cuma teknik marketing aja, nggak akan ngapain gitu. Orang mau itu kan cuma orang-orang, dia menggait orang-orang yang tadi FOMO aja gitu. Ternyata nggak seperti itu. Oke. Baik, itu bahasan kita hari ini gitu ya. Silakan minggu depan kita akan membahas. Iya, minggu depan kalian buat catatan, nanti kita diskusi gitu kan. Masuk dalam catatan kalian aja. Ya kita jadi lanjut. Kamu ada dulu. Baik semuanya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bukan tugas kan? kita tutup perkuliahan hari ini. Minggu depan kita